Bintang kemarin malam, angin musim gugur bertiup kembali kemarin malam. Wilbert berdiri di depan pintu rumah kediaman keluarga Y, menatap ke arah pria berjubah putih yang menghadang di hadapannya itu dengan tatapan wajah yang muram. Ia menebas-nebaskan kipasnya, sangat elegan dan santai. Apa yang sedang kau gumamkan? Kenapa kau menghadang jalanku? Wilbert bangun pagi-pagi, hendak pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan obat-obatan untuk membuat pil obat. Maaf Tuan Muda Kelima, itu tadi adalah perkenalan diri saya. Sikap pria berjubah putih itu cukup sopan. Jilian Zuo adalah kakak saya. Nama saya adalah Yandi Zuo, biasa dikenal dengan sebutan jenius kecil kota Tianyun. Tidak pernah mendengarnya. Apa kakakmu yang mengirimmu untuk mencariku? Tidak, tidak. Saya yang ingin mencari Tuan Muda Kelima. Yandi mengeluarkan sebuah senyuman misterius. Aku telah mendengar perkataan Tuan Muda Kelima beberapa hari yang lalu. Katanya Tuan Muda akan menjadi juara pertama di upacara berburu nanti. Upacara berburu adalah sebuah acara yang sangat besar di kota Tianyun, dan perkataannya kemarin pun tersebar luas di mana-mana. Pasti ada orang yang sengaja menyebarkannya di belakang. Siapa yang melakukannya, tidak perlu ditebak lagi. Kalau begitu apa tujuanmu mencariku? Wilbert tidak mengerti, upacara berburu yang diadakan keluarga seperti ini, bagi paviliun harta berharga, selain untuk tontonan belaka, tidak ada keuntungan lainnya. Jujur saja, saya ingin membantu Tuan Muda Kelima. Aku dapat menyediakan berbagai sumber daya seperti bahan obat-obatan, peralatan, dan yang lainnya untuk Tuan Muda Kelima. Kalau Tuan Muda Kelima benar-benar dapat menjadi juara pertama di upacara berburu, aku hanya menginginkan busur dewa berburu itu. Busur dewa berburu adalah hadiah yang diberikan Raimon kepada juara pertama di upacara berburu. Meskipun busur dewa itu cukup bagus, namun Wilbert sama sekali tidak tertarik. Dia hanya ingin membuktikan dirinya sendiri di upacara berburu saja. Apa kau sepercaya itu padaku? Tanya Wilbert tiba-tiba. Mendengar perkataan itu, Yandi tersenyum tipis. Saya sudah datang mencari Tuan Muda Kelima, itu artinya aku cukup percaya padamu. Kau juga cukup menarik juga. Melihat Yandi yang datang sendiri padanya, dan kedatangannya juga dapat sangat membantu Wilbert, oleh karena itu Wilbert pun mengangguk dan mengiyakannya. Melihat Wilbert menyetujuinya, Yandi pun senang bukan kepalang, dan berkata, seluruh sumber daya yang dibutuhkan oleh Tuan Muda Kelima, langsung beritahukan pada paviliun harta berharga saja, aku akan menyuruh orang untuk mengantarkannya ke kediamanmu. Baik kalau begitu, Wilbert merasa sangat beruntung, dengan adanya bantuan dari paviliun harta berharga, dirinya dapat menghemat cukup banyak uang. Sore ini aku akan menjemput Tuan Muda Kelima, kita pergi berburu di hutan kabut di pinggiran selatan kota, untuk berlatih, bagaimana? Tanya Yandi dengan sangat serius. Saat ini Wilbert baru saja mencapai tingkat pembekuan darah level pertama, dia juga ingin mencoba kemampuannya sendiri, oleh karena itu ia mengiyakannya. Kemampuan binatang gaib di hutan kabut tidaklah tinggi, bagi tingkatan Wilbert saat ini, sudah cukup untuk menghadapinya. Sore harinya, saat hari hampir gelap, Yandi pun datang. Ia juga membawa dua orang tuan muda yang berpakaian mewah. Mereka berdua tampak sedikit meremehkan Wilbert. Ada seorang wanita juga. Dia adalah kakak Yandi, Jilian Zuo. Dia menganggukkan kepalanya pada Wilbert untuk menyapanya. Sebutan Wilbert sebagai sampah di kota Tianyun sudah sangat terkenal. Banyak sekali tuan muda dari para keluarga besar di sana yang sangat meremehkan Wilbert. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Yandi ingin mendekati sampah ini. Begitu melihat Jilian menyapa Wilbert, hati mereka pun semakin tidak senang. Salah seorang dari mereka pun berkata, Yandi, kau tidak memberitahu kami bahwa Tuan Muda Kelima juga akan pergi bersama dengan kita. Benar, bagaimana dengan Kak Franco? Kalau mengajak dia masih lumayan, tubuh Tuan Muda Kelima sangat rewel dan lemah, nanti kalau dia terluka, dia pasti akan menyalahkan kita tidak melindunginya dengan baik. Orang-orang itu mengejek Wilbert, mereka tidak tahu bahwa Franco sudah dipukuli oleh Wilbert sampai tidak bisa bangkit dari ranjangnya.
Yandi tersenyum, lalu berkata sambil menghangatkan suasana, kedua orang ini adalah sahabatku. Tuan muda kelima sekarang juga sudah mencapai tingkat pembekuan darah level pertama. Menghadapi binatang gaib di hutan kabut tentu saja tidak masalah. Ayo kita berangkat. Apa? Samo Lin dan Samsu pun tercengang. Mereka memandangi Wilbert dari atas ke bawah, namun tak lama kemudian tatapan mata mereka kembali penuh dengan ejekan lagi. Memangnya kenapa kalau sudah mencapai tingkat pembekuan darah level pertama? Sebagian besarnya pasti ia capai dengan menggunakan bantuan dari pil obat, bukankah sama saja dengan sampah? Diam, kalau kalian masih ingin ikut pergi, ikut saja dengan diam, kalau tidak ingin masuk, kalian boleh pergi sekarang. Jilian benar-benar sangat kesal terhadap Samo dan Sam ini. Melihat kemarahan Jilian, kedua orang itu pun mengangguk dengan sedikit ketakutan. Mereka tidak berani untuk membuat masalah dengan sang pemilik paviliun harta berharga ini. Kalau tidak, akibatnya nanti, tidak perlu dipikirkan saja sudah sangat jelas sekali. Namun, mereka memang tidak berani melawan Jilian, tapi bagi Wilbert, mereka sama sekali tidak takut. Mereka memandangi Wilbert dengan sangat kesal, jelas sekali mereka sangat marah padanya. Wilbert malas untuk menghiraukan mereka, ia mengangkat pundaknya, memasang wajah yang tidak peduli. Saat matahari terbenam, mereka pun tiba di hutan kabut, cahaya matahari yang kemerahan itu membuat hutan tersebut tampak kuning keemasan. Mereka memasuki hutan itu, tiba-tiba, seekor macan tutul berwarna ungu melompat keluar dari semak-semak. Macan tutul itu mengaum keras, menggemparkan para burung yang sedang terbang, memiliki aura kuat yang sangat menyeramkan. Penghalang sial, berani-beraninya kau berlagak hebat di hadapanku. Lihat bagaimana kau menaklukkanmu. Samo membawa pedang bercahaya dingin di tangannya, wajahnya penuh dengan percaya diri. Nama pedangnya itu adalah pedang cahaya Yuesuan, merupakan senjata spiritual kelas 2. Dia membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Hari ini ia datang berburu untuk memamerkan kehebatan pedangnya tersebut. Macan tutul bermata ungu itu membuka mulutnya yang besar dan penuh dengan darah itu. Gigi taringnya tampak sangat dingin. Aroma amis dari mulutnya itu membuat orang ingin muntah. Brak! Samo mengibaskan pedangnya. Tak disangka pedang itu langsung digigit sampai patah oleh macan tutul bermata ungu itu. Samo terlalu memandang tinggi kekuatan pedangnya itu, tak disangka ternyata binatang gaib buas ini sudah mencapai tingkat pembekuan darah level kedua. Bukankah katanya binatang gaib di hutan kabut semuanya berada di tingkat pembekuan darah ke bawah? Kenapa tiba-tiba muncul yang seganas ini? Samo sangat terkejut, seketika kedua kakinya pun terasa lemas, dan ia langsung terjatuh ke atas tanah, kepalanya sampai hampir dilahap oleh macan itu. Kak Lin, cepat kembali, teriak Yandi keras. Tapi mana mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk bergerak sekarang. Shoot. Jilian segera mengambil busur panahnya, dan memanah tepat ke arah kepala macan tutul itu, dan langsung membuatnya terdiam seketika. Wilbert mengambil kesempatan itu, gerakannya secepat kilat, dalam sekejap mata ia langsung sampai ke hadapan macan itu, dan langsung memukulnya. Tubuh macan tutul bermata ungu yang sangat besar itu, dipukul sampai terpental jauh oleh Wilbert, dan menabrak dua pohon secara beruntun, baru setelah itu terjatuh ke tanah. Sam segera membopong tubuh Samo. Namun macan tutul bermata ungu itu tidak mungkin bisa dikalahkan semudah itu, kekuatan pertahanannya juga sangat kuat, dia benar-benar sudah dibuat sangat marah oleh Wilbert, ia mengaum keras. Kedua matanya bak lonceng tembaga, penuh dengan warna darah, ia pun segera berlari ke arah Wilbert. Wilbert tersenyum dingin, ia tidak menghindar ataupun bersembunyi, ia mengayunkan kepalan tangannya, dan ia arahkan ke perut macan tutul bermata ungu itu. Brak! Macan itu terkena pukulan Wilbert, tubuhnya yang besar itu terjatuh di tanah dengan sangat keras, seketika tanah itu pun langsung memunculkan retakan yang tipis. Wilbert tidak memberinya kesempatan untuk membalas sedikit pun, ia membalikkan tubuhnya dengan lincah, lalu menunggangi leher macan itu, tangan kanannya ia kepalkan dan meninju tubuh sang macan,
membuat gigi taring macan itu patah dan terjatuh, daging dan darahnya bertebaran kemana-mana. Akhirnya, macan itu pun mengaum kesakitan, dan terkapar di atas tanah, ia sudah kehilangan nafasnya. Nafas Wilbert terpenggal-penggal, sekujur tubuhnya penuh dengan keringat, kedua kepalan tangannya penuh dengan darah sang macan tutul. Tuan muda kelima, hebat. Kau berhasil membunuh seekor binatang gaib tingkat pembekuan darah level 2 dengan tinjuanmu. Yandi benar-benar tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Sam dan Samo juga sangat terkejut sampai tidak bisa bicara. Apakah dia masih adalah sampah yang mereka ejek tadi? Kenapa sekarang dia bisa sehebat ini? Cilian berjalan kemari, lalu berkata dengan kagum, Tuan muda kelima memang sangat hebat, saya benar-benar kagum. Tidak, teknik memanahmu juga cukup bagus, kata Wilbert tersenyum. Tatapan mata Jillian melihat Wilbert semakin memanas, dalam hati ia sudah memutuskan ingin berteman baik dengan Wilbert. Tulang dan daging acan tutul bermata ungu ini adalah sesuatu yang sangat bagus, bagaimana tuan muda kelima akan membereskannya? Yandi menyipitkan matanya, mengusap kedua tangannya, jelas sekali ia sangat menginginkan jasad dari binatang gaib ini. Kau saja yang membereskannya, aku hanya membutuhkan sedikit darah macan saja. Wilbert sama sekali tidak tertarik pada jasad macan tutul bermata ungu ini, namun darah dari sang macan ini bagi ilmu bela diri 9 harimau, Wilbert, memiliki keuntungan yang sangat besar, bahkan jauh lebih bagus khasiatnya daripada darah murni dari harimau darah merah. Darah ini dapat menambah kekuatan dan kesehatan tubuh secara signifikan. Ilmu bela diri 9 harimau adalah ilmu bela diri kelas langit, dibagi menjadi 9 level tingkatan, membutuhkan 9 darah murni harimau untuk melatihnya. Sebelumnya Wilbert telah meminum darah murni dari harimau darah merah. Ia sudah memasuki tahap awal ilmu bela diri 9 harimau, mencapai level tingkat pertama, dan berhasil mengobati penyakit sindrom dingin dalam tubuhnya itu. Kali ini saat berburu di hutan kabut, sangat kebetulan sekali ia bertemu dengan seekor macan tutul bermata ungu. Setelah mengambil darahnya dan pulang ke rumah, ia pasti akan mencapai tingkatan level kedua. Hal itu bukanlah hal yang sulit. Mendengar Wilbert hanya menginginkan darah harimau saja, wajahnya pun tampak penuh dengan semangat. Ia segera kembali ke paviliun harta berharga untuk memanggil beberapa orang, dan memindahkan jasad harimau raksasa tersebut. Samo dan Sam yang telah melihat kehebatan Wilbert itu, juga merasa sangat kagum. Mereka tidak berani mengejeknya lagi. Lagi pula, Wilbert juga sudah menyelamatkan nyawa Samo. Samo mengepalkan kedua tangannya menjadi satu dan berkata pada Wilbert, terima kasih banyak atas pertolongan tuan muda kelima hari ini, saya sangat berterima kasih, sebelumnya saya sudah tidak sopan, harap tuan muda kelima mau memaafkan saya. Wilbert juga bukanlah orang yang sangat perhitungan, dia hanya menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi sedikit pun. Bisa-bisanya ada binatang gaib tingkat pembekuan darah level 2 di hutan kabut ini, benar-benar di luar dugaan. Demi keselamatan kita semua, perburuan hari ini berhenti sampai di sini saja, kata Jillian. Jillian mengantarkan Wilbert sampai ke rumah kediaman keluarga Ye, barulah setelah itu ia pergi. Sepanjang perjalanan ia terus mendekati Wilbert, jelas sekali ia sangat ingin berteman baik dengannya. Di zaman yang sangat meninggikan ilmu bela diri ini, kemampuanmu sangat menentukan posisimu. Setelah kembali ke Taman Barat, Wilbert masuk ke dalam kamarnya sendiri. Ia bersila di atas ranjangnya, menutup matanya perlahan-lahan. Begitu ia mengeluarkan kekuatan jiwanya, seketika tubuhnya pun langsung berpindah ke dalam seruling giok putih. Wilbert berdiri di tengah-tengah lautan yang tak berbatas. Sekelilingnya diselimuti dengan awan kabut, seperti dunia di surga. Di dalam seruling giok putih ini, jalannya waktu lebih lambat 2 kali lipat dari dunia luar. Wilbert datang kemari, tentu saja karena ingin menerobos ilmu bela diri 9 harimau, dan mencapai tingkatan level kedua. Datang. Wilbert melambaikan satu tangannya, darah kental dari macan tutul bermata ungu itu langsung terbang ke hadapannya, besarnya seperti sebuah kepalan tangan,
melayang di tengah udara, seperti sebuah permata merah darah yang sangat indah. Pecah. Wilbert mengibaskan tangan kanannya, darah macan itu pun langsung pecah seketika, berubah menjadi hujan darah, dan menetes semuanya ke tubuh Wilbert. Sekujur tubuh Wilbert diselimuti dengan cahaya merah. Di saat bersamaan, ilmu bela diri 9 harimau juga mulai bergerak. Sesaat ketika ilmu itu digerakkan, cahaya merah itu diselimuti dengan cahaya api di luarnya. Tatapan mata Wilbert sangat serius, ia menahan rasa sakitnya api yang sedang membakarnya itu, ditambah dengan kekuatan dari darah macan tutul bermata biru, cahaya api itu semakin bertambah besar. Aum! Di belakang Wilbert, tampak bayangan seekor harimau yang sangat ganas. Harimau itu melolong ke arah langit, menggemparkan langit dan bumi. Ini adalah tanda bahwa Wilbert telah berhasil mencapai ilmu bela diri 9 harimau tingkatan level kedua. Begitu ilmu bela diri 9 harimau memasuki tingkat kedua, kekuatan dan kesehatan tubuh Wilbert meningkat lebih tinggi lagi, dan ia juga mendapatkan sebuah kemampuan baru, tinju api. Begitu tinjuan kuatnya itu ia lemparkan, cukup untuk memberikan kerusakan yang meledak-ledak bagi lawannya. Wilbert yang sekarang berada di tingkat pembekuan darah level pertama, jika ia bertemu lagi dengan binatang gaib yang berada di puncak tingkat pembekuan darah level kedua seperti macan tutul bermata ungu tadi, pasti akan sangat mudah untuk menghadapinya. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam di dalam dunia seruling giok putih, saat kembali ke dalam kamarnya sendiri, waktu hanya baru berjalan beberapa saat. Wilbert berdiri di depan jendela dan menggerak-gerakkan otot dan nadinya, merasakan kekuatan yang kuat yang ada di dalam tubuhnya. Wilbert tersenyum dengan penuh percaya diri. Dalam upacara berburu nanti, juara pertama pasti akan menjadi milikku. Keesokan paginya, Hannah datang mengetuk pintunya. Tuan muda, cepat bangun. Begitu Wilbert membuka pintunya, ia langsung melihat rupa Hannah yang sangat panik. Ia pun bertanya dengan bingung, ada apa? Kau panik sekali. Daniela datang, katanya ingin menemuimu, tapi dihadang oleh Nyonya Wang. Sekarang mereka sedang membuat keributan di ruang tamu. Mungkin karena masalah pernikahannya, aku akan ke sana untuk melihatnya. Wilbert mengenakan pakaiannya, lalu berjalan ke arah ruang tamu. Baru saja ia sampai di luar pintu, ia sudah bisa mendengarkan suara keributan yang ada di dalam. Terdengar suara Nyonya Wang yang tajam itu. Daniela, hal apa dari Wilbert si sampah itu yang menarikmu? Putraku, Freddy, jauh lebih baik darinya berkali-kali lipat. Apa buruknya menikah dengan Freddy? Ini adalah masalah pernikahanku sendiri. Aku bisa memutuskannya. Selain Kak Wilbert, aku tidak mau menikah dengan siapapun. Suara Daniela sangat nyaring, wajah putih kecilnya itu penuh dengan kegigihan. Apa ini caramu berbicara dengan orang tua? Demi seorang sampah, bisa-bisanya kau kehilangan akal sehatmu. Daniela menundukkan kepalanya, lalu bergumam, aku hanya menginginkan Kak Wilbert, sehebat apapun orang lain, mereka juga tidak akan sehebat Kak Wilbert. Kalian selalu mengejek Kak Wilbert adalah sampah, kalian selalu mengganggunya, aku tidak akan menghiraukan kalian. Anak durhaka, anak durhaka. Menurut pengajaran zaman kuno, turuti perintah ayah dan ibumu tentang pernikahan, apa hakmu mengatur pernikahanmu sendiri? Ayahmu tidak ada di sini, aku akan membantunya untuk memberimu pelajaran. Nyonya Wang mengangkat tangannya, hendak menamparkan wajah Daniela. Beraninya kau, suara teriakan Wilbert terdengar dan mengisi seisi ruangan itu, dengan sedikit membawa auman harimau, tubuh Nyonya Wang gemetaran sejenak, dan tangannya pun terhenti di udara. Ini adalah aura keji yang dikeluarkan oleh Wilbert saat ia telah mencapai ilmu bela diri 9 harimau, level kedua. Semua orang pun menatap ke arah Wilbert, wajah Wilbert tampak sangat tenang, ia berjalan masuk ke dalam perlahan-lahan. Saat melihat wajah Wilbert yang sangat ia rindukan itu, air mata Daniela pun menetes ke bawah tanpa henti, saat ia mengetahui bahwa ayahnya sendiri telah menyetujui pernikahannya dengan Freddy. Ia sangat marah,
oleh karena itu hari ini ia datang kemari tanpa mempedulikan apapun, hanya demi memenuhi janji di antara mereka berdua. Apa hakmu memukulnya? Wilbert berjalan ke samping Daniela, menatap Nyonya Wang dengan tatapan mata dingin. Wilbert Ye, kau harus tahu jelas siapa dirimu, apa hakmu berbicara dengan nada seperti itu denganku? Dia adalah calon menantuku, kenapa aku tidak boleh memukulnya? Sebagai anak, kau berbicara denganku seperti itu, di manakah tata krama yang diajarkan oleh ibumu padamu? Wajah Nyonya Wang tampak sangat dingin sambil menatap ke arah Wilbert. Tiba-tiba, Fendi pun muncul, begitu melihat Wilbert, ia pun tersenyum dan mengejeknya. Adik kelima, jangan tidak tahu diri, apakah kau masih tidak jelas siapakah yang berkuasa di keluarga ini? Kau sendiri bersedih tidak masalah, tapi kalau sampai nanti ibumu juga menderita, kau akan menjadi putra yang tidak berbakti. Daniela menikah dengan Freddy, adalah pasangan yang sangat amat cocok dan serasi, kenapa kau malah ikut campur?